Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai pengelolaan analisis risiko keuangan PT Bank Negara Indonesia. Lalu ada pun anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Nanga Arumdalu Terlambang, lalu yang kedua ada Muhammad Farel Arkan, dan yang ketiga yaitu Dani Fadlur Rahman. Baik, pembahasan pertama mengenai profil singkat dari PT BNI. Bank Negara Indonesia atau BNI adalah salah satu bank komersial tertua dalam sejarah negara Indonesia. Bank ini didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 sebagai bank sentral dan pada tahun 1998 BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946 dan statusnya menjadi Bank Umum Negara. BNI menawarkan layanan penyimpanan dana maupun fasilitas pinjaman baik pada segmen korporasi, menengah maupun kecil. Beberapa produk dan layanan terbaik telah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sejak kecil, remaja, dewasa, hingga pensiun. BNI kini tercatat sebagai bank nasional terbesar keempat di Indonesia dilihat dari total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. Selanjutnya, visi dari Bank BNI adalah menjadi lembaga keuangan yang terunggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan. Berikut ini misi dari Bank BNI, 3 diantaranya yaitu memberikan layanan prima dan solusi digital kepada seluruh nasabah selaku mitra bisnis pilihan utama. Kedua, memperkuat layanan internasional untuk mendukung kebutuhan mitra bisnis global dan meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor. Selanjutnya di sini ada struktur BNI Group dan anak perusahaan. Anak perusahaan BNI sendiri terdapat ada BNI Multifinance, Bank Mayora, BNI Sekuritas, BNI Life, BNI Remittance, dan BNI Ventures. Selanjutnya BNI Annual Report, laporan neraca dari 2020 sampai 2022. Total aset BNI tumbuh 8,19% pada 2021 dan 6,7% pada 2022, dengan total aset mencapai 1.029,83 triliun rupiah. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah kredit yang diberikan oleh BNI. Selanjutnya, berdasarkan laporan laba rugi tahun 2020 sampai 2022, Bank BNI membukukan laba bersih sebesar Rp18,31 sepanjang 2022. Capaian ini naik hingga 68% dibandingkan tahun sebelumnya yang sempat mengalami penurunan secara tajam pada 2020 akibat pandemi COVID-19, yaitu hanya Rp3,28 triliun. Pencapaian laba bersih tersebut berasal dari pendapatan operasional sebelum pencadangan yang tumbuh 14,8% secara tahunan, serta perbaikan kualitas kredit yang membuat biaya kredit naik secara tahunan. Selanjutnya ada posisi pasar dari perusahaan BNI sendiri. Pertanggal 26 Mei 2023, saham BNI memiliki kenaikan sebesar 1,42% di harga Rp8.950 dengan kapitalisasi market sebesar Rp165,24 triliun. Oke, selanjutnya mengenai metode analisis risiko. Yang pertama yaitu pengawasan aktif direksi dan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris BNI dalam pelaksanaannya dibantu oleh Komite Pemantauan Risiko, Komite Audit, dan Komite Tata Kelola Integrasi. Lalu untuk direksi sendiri dibantu oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko yang merangkap sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko terintegrasi. Lalu yang kedua, kecukupan kebijakan dan prosedur. Kebijakan manajemen risiko merupakan arahan tertulis dalam manajemen risiko yang harus sejalan dengan visi, misi, dan rencana strategik, serta lebih berfokus pada risiko yang relevan dalam aktivitas bisnis BNI. Lalu, prosedur manajemen risiko merupakan penjabaran serta aturan pelaksanaan dari kebijaksanaan manajemen risiko yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan risiko. Evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko BNI dilakukan secara berkala. Lalu yang ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Proses manajemen risiko di BNI meliputi tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap 8 jenis risiko secara berkesinambungan. Lalu yang keempat, sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
Penerapan sistem pengendalian intern di BNI dikembangkan dan diimplementasikan dengan menggunakan model 3 lines of defense, diantaranya yaitu risk taking unit, risk control unit, dan risk assurance unit. Selanjutnya ada business and financial risk. Risiko bisnis dalam BNI terdapat 5 risiko. Risiko pertama yaitu risiko operasional. Mekanisme mitigasi risiko operasional yaitu dengan menerapkan strategi hindari, kurangi, transfer, dan terima yang tertuang dalam prosedur mitigasi risiko operasional. Kedua, risiko strategik yaitu dengan melakukan identifikasi dan mengukur terhadap parameter yang mempengaruhi eksposur risiko strategi, yaitu dengan melakukan pemantauan realisasi strategi bisnis baik secara bank-wide maupun pada tiap-tiap divisi atau satuan. 3. Risiko hukum yaitu pengendaliannya dengan memberikan advice hukum pada aktivitas operasionalnya dan melakukan review secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara BNI dengan pihak lain. Keempat, risiko kepatuhan. Upaya yang dilakukan BNI untuk meminimalkan risiko adalah dengan menetapkan kebijakan dan prosedur atau SOP dalam menjalankan bisnis perusahaan agar dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku. Kelima, risiko reputasi. Mitigasi risiko reputasi maupun kejadian yang menimbulkan risiko reputasi dilakukan dengan mempertimbangkan materialitas permasalahan dan biaya. Selanjutnya, financial risk. Pada Bank BNI terdapat 3 risiko. Risiko pertama yaitu risiko kredit. Untuk pemrosesan pada exposure individu segmen business banking, BNI telah memiliki model pemeringkatan debitur berupa internal rating sistem, sementara untuk segmen konsumer digunakan sistem scoring debitur untuk membantu menganalisa kualitas debitur dalam proses pengkreditan. 2. Risiko likuiditas. Dalam rangka meningkatkan ketahanan likuiditas, BNI menerapkan ritual rasio kecukupan likuiditas yaitu Liquidity Coverage Ratio atau LCR dan Net Stable Funding Ratio atau NSFR, dan mengelola rasio kecukupan likuiditas tersebut sesuai ketentuan regulator baik secara individu atau bank only maupun konsolidasi dengan perusahaan anak. Terakhir yaitu risiko pasar. Untuk tujuan pengendalian dan mitigasi risiko suku bunga dan banking book, bank menetapkan pengendalian baik secara kuantitatif berupa penerapan limit dan risk appetite. Bank juga melakukan pengendalian risiko yang bersifat kualitatif seperti strategi pengelolaan transfer risiko melalui mekanisme fund transfer pricing dan juga strategi lindungi nilai. Berikutnya ada analisis dari perusahaan BNI. Pertama, faktor internal yaitu ada kekuatan. Yaitu BNI merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Lalu yang kedua, senantiasa menciptakan lingkungan kerja yang menarik dan penuh. Lalu yang ketiga, memiliki content e-learning sebanyak 20 grup kursus. Lalu ada pun kelemahannya yaitu lokasi operasionalnya yang masih terbatas. Lalu gerai-gerai ATM BNI masih terbatas sehingga mengakibatkan nasabah kesulitan dalam melakukan transaksi keuangan. Lalu faktor eksternal dari analisis SWOT dari PT BNI yaitu adapun peluangnya, yaitu senantiasa melakukan kerjasama langsung maupun tidak langsung dengan mitra bisnis. Lalu yang kedua, memberikan dan menawarkan produk-produk inovatif dan bergengsi sesuai dengan kebutuhan nasabah. Lalu menciptakan sumber daya yang profesional untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Lalu adapun risk atau ancamannya, yaitu bank kompetitor yang semakin gencar dalam melakukan promosi dan inovasi pada produk-produknya. Lalu nasabah akan dengan mudah berpindah bank apabila layanan sebuah bank nilai tidak memuaskan. Selanjutnya ada decision tree dari perusahaan BNI sendiri. Dapat ditarik kesimpulan dari decision tree yang ada. Dalam pengambilan keputusan untuk investasi, investor atau pemegang saham BNI akan sangat diuntungkan karena jika dilihat dari grafik atau data laporan yang ada, saham BNI terus mengalami kenaikan yang terbilang cukup signifikan. Perusahaan BNI akan menguntungkan konsumen dan menghasilkan nilai laba bagi para pemegang saham. Pada tahun 2022, BNI membagikan dividen tunai senilai total 7,3 triliun rupiah atau 392,78 rupiah per saham. Yang dimana nilai tersebut menjadi nilai dividen per saham tertinggi yang pernah dibagikan oleh Bank BNI. Meskipun sempat mengalami masa sulit pada saat era pandemi, tapi kini BNI kembali ke jalur tren positifnya dan diprediksi akan terus mengalami kenaikan di tahun-tahun berikutnya. Berikut ini ada pun daftar pustaka yang akan digunakan.
Baik, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.